Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Silahkan Kakak Layan untuk membaca. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita akan menyaksikan rekaman drama Natal dari anak-anak sekolah minggu. Hidup seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi, jangan jadi penghalang untuk berbuat baik dan mengasihi orang lain. Karena kasih tidak memilih dan kasih itu indah abadi. Allah selalu mengasihi setiap orang yang rendah hati. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Percayalah, perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih mengajarkan untuk saling menerima perbedaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat malam adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ibu Pendeta minta tolong supaya semua coba perhatikan ya, dengar baik-baik Khotbah atau cerita yang akan Ibu Pendeta sampaikan. Karena nanti di akhir cerita, di akhir khotbah, ada 3 pertanyaan yang akan Ibu Pendeta tanyakan. Jadi bagi mereka yang bisa menjawab, maka mereka akan mendapat kado, dapat hadiah dari kakak-kakak sekolah.
kasihi, Ibu Pendeta punya ilustrasi ya. Ada sebuah ilustrasi. Judulnya Papit ya. Jadi judul ilustrasi ini Papit. Nah, ada satu keluarga ya, keluarga Joko, namanya keluarga Joko. Terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak. Anak yang pertama laki-laki. Anak yang kedua laki-laki. Anak yang ketiga perempuan. Nah, anak laki-laki yang tua, anak laki yang pertama itu sangat disayangi oleh ayahnya. Lalu anak yang perempuan itu sangat disayangi oleh ibunya. Lalu anak yang tengah ini dia kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya dan ibunya. Jadi ayahnya dan ibunya memberikan kasih sayang hanya biasa-biasa saja. Tidak sama dengan kakaknya yang tua dan juga adiknya yang perempuan, adik yang bungsu. Nah, di keluarga Joko ini mereka punya seekor anjing, nama anjing Papit. Ya, nama anjingnya Papit. Nah, setiap kali pulang sekolah, pulang dari mana-mana, ini anak yang nomor 2, ya. Anak nomor 2 ini namanya Hendra. Ya, setiap kali Hendra pulang dari sekolah, dia hanya berteman dengan seekor anjing yang namanya Papit ini. Karena dia kalau pulang sekolah hanya sekedar ya, orang tuanya cuma tanya, "Oh, sudah pulang sekolah?" Sudah. Mamanya tanya, "Sudah pulang sekolah?" Sudah. Jadi tidak ada memberikan perhatian betul-betul, kasih sayang betul-betul kepada anak yang namanya Hendra ini, kurang dari mamanya dan papanya. Jadi adik-adik, setiap kali dia pulang sekolah atau dia pulang main dari teman-temannya, dia pulang dan hanya bermain dengan anjing yang namanya Papit. Ya. Jadi temannya dia di dalam rumah hanya seekor anjing. Nah, satu waktu ya, si Papit ini dia mati. Dia mati. Nah, waktu Hendra tidak ada, tiba-tiba anjingnya sudah mati karena ketabrak mobil. Lalu saat dia pulang, dia tanya ke papanya, "Papa, Papit mana?" Bapaknya jawab, "Sudah mati." Dia tidak perhatikan betul ini. Lalu dia tanya mamanya, "Mama, Papit mana?" Mati. Dia tidak paham betul kalau betul-betul si anjing ini sudah mati. Lalu dia tanya sekali lagi kepada mamanya dan papanya, "Papa, si Papit mana?" Papanya tetap jawab, "Sudah mati." Lalu mamanya juga sama jawabannya. Lalu apa yang dia bilang begini sama orang tuanya? Pada saat dia tanya berulang-ulang, ya, dia tidak paham betul. Lalu setelah orang tuanya bilang Papitnya sudah mati, lalu si Hendra dia bilang begini, "Oh, Hendra kira papi yang meninggal." Hendra kira papi yang meninggal. Karena antara papi dan Papit hanya beda T-nya. Iya kan? Iya. Jadi setelah dikasih tahu si Papit meninggal, dia tidak percaya. Saat diberikan penjelasan sama mamanya dan papanya bahwa Papitnya sudah meninggal, Papit artinya anjingnya sudah meninggal, anjing kesayangannya. Lalu si Hendra bilang, "Oh, Hendra kira papi yang meninggal." Ya kan? Kenapa bisa? Jadi adik-adik tolong simak ini kisah ini. Orang tua juga bisa menyimak kisah ini. Karena sebagai orang tua tentunya juga harus berlaku adil buat anak-anak. Tidak boleh ada yang diistimewakan. Tidak boleh ada yang dikasih sayang melebihi. Harus sama. Nah,
Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu merupakan kisah keluarga dari Bapak Joko ya. Ini menjadi juga pelajaran buat kita sebagai keluarga Kristen, sebagai adik-adik, sebagai anak-anak Kristen. Nah, kalau kita baca firman Tuhan ya, Ibu Pendeta mengambil bacaan dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-22. Pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Karena setelah pelajari refleksi ataupun kisah drama yang sudah disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu ya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita sebagai orang Kristen, adik-adik yang takut akan Tuhan, tidak boleh hanya untuk mengasihi diri sendiri. Ya, tidak boleh. Makanya Tuhan Yesus bilang di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 ya, Ibu Pendeta baca lagi ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang Ibu Pendeta mau bandingkan ini ya. Mau bandingkan ada satu kisah juga di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Adik-adik tahu nggak kira-kira kisah apa ya itu? Siapa yang tahu? Ya, jadi ada kisah juga, ada cerita juga di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Kisah itu berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, dalam kisah itu ya, Yesus memberikan perumpamaan karena ada ahli Taurat, dia bertanya begini, apa yang harus kami lakukan? Guru, apa yang harus kami lakukan untuk berbuat yang baik? Ya, lalu Yesus memberikan cerita ilustrasi. Ada seorang ya yang dirampok oleh penyamun. Ya, dia luka parah dan ada orang yang datang pertama seorang imam. Ketika imam itu melihat orang yang dirampok, ya, dia sudah berdarah, luka parah dan lain sebagainya. Seorang imam itu ketika dia melihat dari seberang jalan, dia tidak peduli. Ketika dia jatuh, ya, orang itu jatuh susah, luka parah, seorang imam tidak peduli, lewat aja. Imam, masa bodoh dia kan bukan saudaraku, dia bukan siapa-siapaku, dia bukan keluarga, bukan teman dan lain sebagainya. Jadi seorang imam, dia pergi begitu aja. Dia lewatin, padahal di depan matanya dia ada orang yang ditimpa dengan kemalangan. Nah, kalau imam itu ya, kalau mungkin sekarang bisa bilang entah itu dia pendeta ataupun mungkin dia guru agama dan lain sebagainya. Seorang imam berarti kan dia harus memberikan contoh yang baik kepada orang-orang. Nah, lalu datang orang Lewi. Orang Lewi dia juga sama dengan si imam itu. Cuma melihat aja dari seberang jalan, ya sudah dia pergi. Dia tinggalkan. Padahal orang yang ditimpa dengan kemalangan itu dia sangat membutuhkan bantuan. Dia sangat membutuhkan pertolongan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi? Ada seorang Samaria. Ya, dia turun jalan dan dia melihat, waduh, ada orang yang jatuh ini, ada orang yang celaka. Ini berarti dia butuh pertolongan. Nah, orang Samaria ini dia tidak kenal siapa yang celaka ini. Dia tidak kenal orang ini, ya. Dia tidak kenal. Padahal orang itu sudah
babak belur karena dirampok dan lain sebagainya, barang-barang bawaannya udah nggak ada. Nah, orang Samaria ini saat dia melihat orang ini celaka, dia langsung turun tangan. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Apakah dia membiarkan orang ini begitu terus tanpa ada pertolongan? Karena sudah dua orang yang lewat. Pertama imam, yang kedua orang Lewi. Yang sama-sama imam dan orang Lewi ini selalu mengajarkan tentang bagaimana harus melakukan yang terbaik. Tetapi saat ada orang yang celaka, mereka tidak mau melakukan yang terbaik. Mereka menghindar. Jauh-jauh, nggak mau dekat. Ya kan? Nah, seorang Samaria ini, ya, orang Samaria ini selalu diasingkan. Seperti mereka tidak dihitung ini orang-orang Samaria ini. Tetapi saat orang Samaria ini dia melihat ada orang yang celaka, orang yang perlu bantuan, lalu dia cepat-cepat membersihkan. Dia merapikan dan dia menaikkan orang yang celaka ini ke atas keledainya. Lalu dia pergi, ya, dia cari tempat penginapan supaya orang yang celaka ini bisa mendapatkan pertolongan, bisa mendapatkan perawatan. Pada akhirnya orang Samaria ini bilang kepada orang yang punya penginapan, tolong rawat dulu orang ini. Tolong diurusin dulu, orang ini lagi celaka. Ya, dia perlu uluran tangan, perlu bantuan. Lalu diberikanlah uang sama orang Samaria ini kepada orang yang punya tempat penginapan itu. Orang Samaria bilang begini, kalau nanti kamu pakai uangnya kelebihan, karena kamu urus orang yang celaka ini, maka nanti besok aku balik, besok saya balik, saya akan menggantikannya. Nah, ternyata kita lihat di sini ada 3 orang. Imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Mana yang melakukan hukum Kristus? Iya kan, Yesus mengajarkan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu Yesus juga katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan kalau mengasihi itu tidak boleh pandang bulu, itu tidak boleh pilih-pilih. Sama dengan cerita yang tadi, ya, cerita daripada Bapak Joko tadi, di mana orang tua pilih kasih satu dengan yang lain. Sedangkan itu Yesus bilang itu tidak boleh. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengasihi sesama manusia. Tidak boleh pilih-pilih. Oh, jangan karena dia kan bukan saudaraku, dia bukan temanku. Ya udah, nggak usah dibantu, nggak usah ditolong. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, tadi yang disampaikan dalam bentuk refleksi itu mau memberikan satu gambaran, satu cermin bahwa itulah kasih yang Yesus ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kita sebagai anak-anak jemaat Gemindo Getsemani. Ya, karena kasih daripada Allah, maka Yesus diutus ke dunia ini. Ya, Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni segala dosa umat manusia. Dosa adik-adik, dosa kakak-kakak, termasuk dosa ibu pendeta. Jadi diampuni oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan kasih. Ya, kasih Tuhan Yesus itu tanpa batas. Kasih Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih. Kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah membedakan. Entah dia agama apa, entah dia pendidikannya apa, entah dia kaya ataupun miskin, pintar ataupun bodoh, itu Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan supaya harus saling mengasihi. Kalau kita bilang, oh saya mengasihi Tuhan Yesus, bagaimana caranya mengasihi Tuhan Yesus? Tentunya kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah. Walaupun
sekarang ini ibadahnya dilakukan di mana? Ibadahnya selalu sekarang ini karena ada COVID-19, maka ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya. Jadi dalam hal ini di mana hari ini Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020, Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemindo Getsemani boleh merayakan Natal. Temanya indahnya Natal di hatiku. Ya kan? Natal itu bagaimana cinta kasih daripada Allah yang mengutus Tuhan Yesus ini datang untuk mengasihi umat manusia. Jadi bagaimana cinta Allah itu tanpa batas. Kasih Allah itu tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan itulah Natal yang kita rayakan saat ini. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Natal kita boleh pakai baju baru, Natal kita boleh pakai sepatu baru, walaupun Natal itu kita rayakan di rumah. Pertanyaan adik-adik, senang nggak kita merayakan Natal secara dari rumah? Senang atau tidak? Adik-adik suka atau tidak ini Natal cuma dirayakan di rumah-rumah? Bagaimana adik-adik? Senang nggak Natalnya cuma dirayakan di rumah? Pakai baju baru nggak? Pakai baju baru kan semuanya, ya? Nah, jadi indahnya Natal di hatiku. Kenapa bisa indah Natal itu bisa indah di hatiku? Karena Tuhan Yesus ada di hati adik-adik dan kakak-kakak. Tuhan Yesus ada di hati mama, papa, oma, opa, saudara-saudara kita semua. Tuhan Yesus ada. Ya. Nah, di Natal ini adik-adik harus bersyukur, berterima kasih. Biar cuma Natalannya dari rumah, tetapi Tuhan Yesus selalu menjaga. Tuhan Yesus selalu melindungi. Tuhan Yesus selalu melimpahkan cinta kasih-Nya buat adik-adik. Sehingga adik-adik boleh ada, boleh bernafas, boleh bergerak, boleh melakukan, atau boleh bermain dan lain sebagainya. Ini semuanya karena cintanya Tuhan Yesus buat adik-adik. Cinta Tuhan Yesus itu tidak ada batasnya. Ya, cinta Tuhan Yesus itu tidak pernah pilih-pilih. Tapi cinta Tuhan Yesus itu secara utuh. Di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya? Di mana ya? Ada ayatnya itu. Apa sih? Adik-adik ingat nggak ayatnya? Yohanes 3 ayat 16, apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Natal. Itulah indahnya Natal di hati. Ya. Jadi Natal bukan cuma sekedar pakai baju baru, bukan cuma sekedar pakai sepatu baru, tidak. Ataupun dengan kue-kue, tidak. Tetapi Natal itu adalah bagaimana hati adik-adik itu sukacita. Sukacita karena apa? Ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi sampai saat ini. Mari menyambut Natal 25 Desember dan menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum diaminkan, Ibu Pendeta mau bertanya. Mohon host tolong dibuka supaya anak-anak semuanya bisa menjawab. Tolong perhatikan siapa yang pertama-tama. Ada perhatikan ya. Halo. Halo adik-adik, selamat malam. Tidur kali ya.
Kalau misalnya ada adik-adik yang mau menjawab, bisa kalau di chat aja kali Ibu Pendeta namanya. Masih ke mute. Dengar ya, berarti kalau dengar, nah Ibu Pendeta mau itu tanya nih buat adik-adik nih. Ayo siap-siap nih. Pertanyaan yang pertama. Apa arti dari Immanuel? Silakan Kakak Yosua, siapa yang duluan? Allah beserta kita. Anak-anak yang jawab ya, bukan mamanya, bukan papanya, dan bukan kakak-kakaknya. Ayo bagi gugur aja ini pertanyaan pertama. Jordan Ibu Pendeta yang jawab di chat. Mungkin bisa dipin adik Jordan. Bukan aku yang nulis Jordan. Jordan. Ya. Ulang lagi ya. Apa arti dari Immanuel? Allah berserta kita. Allah beserta kita. Ayo tepuk tangan dulu. Yang kedua, apa judul dari ilustrasi yang Ibu Pendeta sampaikan tadi? Patit. Kimi, apa judul ilustrasi tadi? Apa? Aduh, Ibu Pendeta nggak dengar bener nih. Ulangi dong. Apa judulnya? Kimi apa Kimi? Papit. Papit. Puji Tuhan. Papit siapa sih? Papit. Sore Kimi. Papit. Anjingnya Hendra. Lama banget. Anjingnya Hendra. Ini di luar dulu. Boleh nggak orang tua terima kasih? Boleh nggak? Apa katanya? Tidak. Tidak jelas Ibu, putus-putus. Iya. Ya, baik. Pertanyaan yang terakhir. Hanya tadi sudah ya, 2. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Waktu ada orang yang ditimpa dengan penyamun ya, orang yang dirampok ya. Orang Samaria. Ada siapa-siapa saja yang lewat di situ dan siapa yang membantu? Orang Samaria. Orang Samaria. Siapa? Orang Samaria. Orang Samaria. Ya. Orang Samaria. Oke, ini ada pertanyaan ekstra. Boleh kakak? Boleh tambah 1? Ini kan kita lagi merayakan Natal nih. Siapa sih nama ayah dan ibu dari Tuhan Yesus? Maria dan Yusuf. Banyak yang jawab. Aduh, Kalau dari chat pertama Ichiro. Kalau dari chat ada Ichiro dan Naomi yang jawab Ibu. Ini kadonya nih buat mereka. Shirley. Dari Shirley, chat. enggak dia buat mereka nih semua jawab nih. Kalau dilihat dari chat itu Ichiro sama Naomi Ibu. Anak-anak. Nah, sekarang
Satu saja ya. Orang Samaria yang murah hati terdapat di dalam kitab apa? Ayo. Hezer yang menjawab Ibu Pendeta di chat. Lukas berapa? Iya, Lukas berapa? Adik Hezer. Hezer Bu, adik Hezer. Sampai 27. Adik Hezer Ibu Pendeta. Siapa yang jawab, Yos? Hezer. Ayo teman-teman Heiser. Jadi cerita orang Samaria yang murah hati terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Puji Tuhan, adik-adik pintar ya. Nanti kadonya diminta di Kak Shirley ya. Ya, Kak Ibu Shirley, Pendeta. kado-kadonya nih. Pintar-pintar anak bisa menjawab. Ya, jadi demikian firman Tuhan, demikian cerita Natal. Biarlah kasih Kristus selalu jadi bagian buat kita untuk menerapkan hukum Kristus adalah hukum kasih yang tidak boleh pilih-pilih satu dengan yang lain. Terpujilah Kristus. Amin.